Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Salam 24 jam buat kita semua karena tidak semua kita mengalami time zone yang sama. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024 tentunya. Baik, hari ini panel ada 4 panel sebenarnya di malam hari waktu Indonesia, tentunya hari Sabtu ya, 29 Juni. Jadi masih ada satu hari. Ini hari Sabtu benar nggak sih kalau di Indonesia ya benar ya? Betul. Betul, oke. Iya, dan nanti akan ada hari Minggu, kita akan ada special plenary session 2 ya. Akan ada 3 pembicara, ada Ibu Profesor Siti Samsiatun, akan ada Mbak Mia Siskawati, PhD, dan akan ada Ibu Ati atau Siti Kusujiarti, PhD ya. Jadi itu terbuka untuk umum, bisa diakses siapapun tanpa pendaftaran. Jadi boleh link Zoom-nya disebarin kemana-mana gitu. Nah, kali ini kita sudah memasuki panel 635 dengan tema panel Ulama Perempuan dan Aktivisme Feminisme Islam. Dan chair kita seharusnya hari ini adalah Mbak Alim atau Prof. Alimatul Kiptia, PhD. Tadi sebenarnya beliau sudah ada di sini, tapi beliau mengatakan lagi di mobil ya, lagi di perjalanan gitu. Jadi sepertinya ini juga nggak ada menghilang ya. Nggak apa, saya bisa sebelumnya saya mau minta tolong untuk yang saya jadikan co-host jangan meng-accept ya atau admit peserta karena saya lihat di sini ada galaksi bla bla bla. Nanti saya akan umumkan untuk merename gitu karena kita tidak menerima peserta yang nggak ada namanya gitu. Oke, saya akan mulai dari sesuai susunan jadwal aja ya, susunan jadwal dan nanti mungkin Teh Nina bisa take over, bisa ngambil alih untuk menjadi chair sementara sampai Mbak Alim datang gitu untuk sharing panel kita ini. Saya akan memperkenalkan dulu. Pertama, kita punya presenter atau panelis, Teh Nina atau Prof. Nina Nurmila, PhD. Beliau dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati atau UIN SGD Bandung dan juga dari Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Dan tema atau judul presentasi beliau adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, Gerakan Feminis Muslim yang Inklusif. Dan setelah itu nanti akan ada Dr. Zundi Nadia yang menyusul. Nanti Teh Nina yang akan memperkenalkan ya setelah itu. Jadi saya akan timing Teh Nina 15 menit, semua untuk presenter 15 menit, 3 menit sebelum 15 menit berakhir saya akan ingatkan, kasih warning atau notifikasi verbal, tidak di chat, karena biasanya presenter nggak terlalu aware dengan chat. Saya akan mohon izin untuk mengingatkan Teh Nina, dan Teh Nina juga akan mengingatkan 3 presenter lainnya kalau Mbak Alim belum datang. Gitu ya. Dan untuk pertanyaan silahkan ya kawan-kawan yang ada di Zoom, mohon untuk bisa menuliskannya di kolom Q&A. Ada kolom Q&A di situ, mungkin teman-teman udah tahu ya karena ini hari ke-6. Jadi udah terbiasa menuliskan di kolom Q&A atau bisa raise hand, ada reactions di sana, ada fitur reactions dan teman-teman bisa raise hand dan nanti chair akan menunjuk dan persilakan teman-teman untuk langsung berbicara di Zoom. Oke, itu aja untuk menghemat waktu. Silakan Teh Nina untuk bisa mulai presentasi. Terima kasih Ira, luar biasa. I cannot imagine Ira and apa nama Farid dalam seminggu itu begitu eh, sibuknya ya. Semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua yang ada di Indonesia. Selamat pagi eh, yang di Amerika dan anywhere. Saya juga mau acknowledge ada teman saya di sini, Dr. Ensuk Jang dari University of Wisconsin-Madison. Thank you for joining us. Saya akan share screen. Hai Ensuk, we'll see you on Monday ya. Eh, ini adalah topik saya. Tadi sudah disebutkan oleh Ira bahwa saya akan mempresentasikan tentang KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang menurut saya itu merupakan gerakan feminis yang inklusif gitu ya. Eh, nah, ya, ini adalah outline presentasi saya yang akan saya bahas satu persatu. Baiklah, saya mau mulai saja tentang apa itu KUPI dan saya kira KUPI sudah menggelegar kemana-mana ya. Sudah banyak yang tahu karena sudah 2 kali dilaksanakan. KUPI adalah kepanjangan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia ya, merupakan forum ulama perempuan untuk musyawarah keagamaan dan mengeluarkan
pandangan keagamaan mengenai isu-isu kontemporer. Jadi di sini ini bukan pendapat keagamaan, pandangan keagamaan. Ini term yang dibuat sendiri oleh para ulama perempuan supaya tidak terkesan menyaingi kalau ulama laki-laki di MUI itu kan menyebutkannya fatwa ya. Dan KUPI sudah diselenggarakan 2 kali pada tahun 2017 dan 2022 dan direncanakan akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, siapa para inisiator KUPI? Para inisiator KUPI itu adalah organisasi ataupun gerakan ya. Yang pertama yaitu eh, Rahima, kemudian Fahmina dan Alimat. Dan saya akan meng-highlight bahwa di ketiga organisasi ini ada Kiai Hussein Muhammad dan Fakihuddin Abdul Qadir. Mereka tidak berjenis kelamin perempuan, laki-laki, tapi memang kita di Alimat itu eh, punya definisi punya definisi sendiri ya yang akan saya jelaskan nanti. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang ketiga inisiator KUPI ini. Yang pertama adalah Rahima, merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah yang bergerak di isu utama tentang penegakan hak-hak perempuan dengan perspektif Islam dan berdiri pada tahun 2000 serta sudah melakukan menyelenggarakan pendidikan ulama perempuan ataupun PUP sejak 2007 yang merupakan benih KUPI. Jadi yang masuk dalam pendidikan ulama perempuan di pendidikan ulama perempuan itu mereka disaring ya dari latar belakang pesantren kebanyakannya sih dari UIN dan kemudian dites ininya apa namanya baca kitabnya dan sebagainya gitu ya. Eh, Kemudian Alimat. Alimat itu adalah gerakan untuk kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga muslim di Indonesia. Ini didirikan pada 12 Mei 2009 setelah pertemuan Musawah. Musawah adalah gerakan global untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga muslim yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Dan yang membidani lahirnya Alimat adalah Komnas Perempuan ya. Karena waktu itu banyak komisioner Komnas Perempuan yang memang bagian dari ulama perempuan ini seperti misalnya yang saya ingat waktu itu ada Mbak Dini Rahayu, Mbak Masruhah ya, Mbak Maria Ulfa waktu itu di KPAI dan saat ini ketuanya adalah Mbak Iklilah ya, ini Dr. Iklilah Muzayana salah satu presenter kita pada malam hari ini dan Prof. Alim juga merupakan pengurus dari Alimat, tapi dia join agak belakangan, makanya kita suka bercandain dia itu adalah mualaf, katanya mualaf Alimat gitu. Saya bergabung dengan Alimat agak awal gitu tahun 2009 setelah berdirinya Alimat. Dan Alimat memutuskan bahwa eh, yang dimaksud dengan ulama itu bukan biologis tapi ideologis, yaitu ulama baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki perspektif keadilan gender. Jadi ulama yang melihat perempuan sebagai subjek dan penerima manfaat dari dan dalam kiprah keulamaan, baik berupa pengajaran dan dakwah keagamaan maupun kiprah pemberdayaan kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, ya. Dan ini berbeda dengan perempuan ulama yang secara biologis dia itu perempuan dan merupakan ulama gitu ya. Namun tidak mesti memiliki perspektif keadilan gender. Maaf kalau misalnya saya menyebut misalnya ada yang di TV itu kan apa namanya yang perempuan ulama tapi tidak selalu misalnya berpihak kepada perempuan gitu ya. Oh iya tadi kok saya bisa terlewat Fahmina ya yang inisiatornya. Eh, Hilang kok sebentar. Jadi yang selain tadi kan Rahima, Alimat, dan Minat. Saya sudah menjelaskan tentang Rahima dan Alimat. Nah, sementara Fahmina, oh ya bisa terlewat ya. Fahmina merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada wilayah kajian agama, sosial, dan penguatan masyarakat sipil. eh ini di Cirebon ya. Inilah kenapa salah satu alasan saya mengatakan bahwa KUPI merupakan gerakan yang inklusif karena memang mereka punya jadi organisasi-organisasi yang merupakan inisiator KUPI itu orang yang merangkul
kelompok masyarakat yang termarginalkan seperti kelompok miskin, para pekerja migran, pedagang asongan, petani yang di dalamnya kebanyakan perempuan gitu ya. Dan Fahmina didirikan pada tahun 2000, mempromosikan Islam yang ramah terhadap perempuan dan mendukung keadilan gender. Ini di Cirebon ya, didirikan oleh Fakihuddin Abdul Qadir, Marzuki Wahid, dan Kiai Hasim Muhammad. Alibat sudah saya jelaskan, tadi saya balik lagi kok kayaknya ada yang tertinggal gitu ya. Tadi sudah sampai ke ini ya. Oke, saya sekarang ke latar belakangnya ya. Mengapa tiga organisasi ini eh, ingin melaksanakan Kongres Ulama Perempuan di Indonesia ya? Itu karena mereka menyadari bahwa di sepanjang sejarah itu eh, perempuan sudah aktif sejarah Islam ya, dari sejak masa Rasul itu perempuan sudah aktif dalam belajar mengajar, walau kemudian peran mereka menurun setelah abad ke-8. Nah, para ulama perempuan ada di Indonesia dari masa ke masa ya, seperti Sultanah Aceh, kemudian Rasuna Said, namun rekognisinya kurang gitu ya. Nah, para inisiator ini memandang bahwa pasti gitu ya, banyak ulama lain di Indonesia yang memiliki kontribusi ya ke masyarakatnya, namun tidak dihargai, tidak dikenal sebagaimana layaknya dalam sejarah gitu. Karena sejarah itu kan history, it is about men gitu ya. Karena itu para inisiator KUPI ingin membuat sebuah forum yang di dalamnya banyak ulama perempuan Indonesia dapat memperkuat kapasitas keilmuannya, bertemu satu sama lain dan bekerja sama dalam membangun peradaban Islam dan bangsa kita bersama dengan para ulama laki-laki, pemerintah dan unsur lain dari masyarakat sipil ya. Dan tujuannya adalah agar para ulama perempuan ini bisa apa namanya berkontribusi pada Islam kemanusiaan dan memecahkan masalah aktual dengan bekerja sama eh, di antara para ulama perempuan itu sendiri dan antara para ulama perempuan dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ini sebagai apa namanya jadi KUPI itu untuk menyediakan ruang perjumpaan ya para ulama perempuan untuk saling menguatkan, mempertegas peran ya, kemudian membangun pengetahuan, belajar dari pengalaman dan meneguhkan nilai keislaman dan kemanusiaan. Nah, sekarang kepada ininya ya, proses KUPI ya, bahwa KUPI tadi sudah saya sampaikan sudah diselenggarakan 2 kali. Saya akan jelaskan sedikit tentang KUPI pertama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin pada tanggal 25 sampai 27 April. Dan ini diselenggarakan di pesantren yang memang dipimpin oleh perempuan ya kan, biasanya kalau pesantren itu dipimpin oleh kiai. Nah ini Nyai Hajah Masriah Anfa ini suaminya meninggal dan kemudian sepeninggal suaminya beliau melanjutkan kepemimpinan pesantren itu ya, dan pesantren ini dipilih sebagai simbol keilmuan perempuan yang siap mendukung diselenggarakannya kongres. Jadi saya hadir di Kebon Jambu satu malam sebelum International Conference dan kemudian kita tidur jadi seperti di pesantren saja. Saya dulu kan dari pesantren juga tidur gelar kasur gitu ya, bersama-sama dalam satu kamar besar itu puluhan gitu ya. Eh, Kemudian prosesnya KUPI, sebelum KUPI itu ada beberapa aktivitas, diantaranya lomba menulis tentang profil ulama perempuan, ada workshop, ada 3 workshop prakongres di Indonesia Timur, Barat, dan Tengah, dan ada 2 pertemuan untuk menyiapkan substansi kongres ya. Saya juga ikut di dalamnya eh, waktu itu di Kemang ya. Kemudian konferensi internasional ya. Nah, kemudian diskusi dalam 3 workshop itu memang waktu itu dibicarakan tentang, saya kok nggak bisa lihat ininya kok, apa PowerPoint-nya secara lengkap. Wah, oke. Jadi dibicarakan tentang masalah sosial yang perlu direspon dan kemudian ingin mengetahui gitu ya, kayak istilahnya testing the water ataupun cek ombak istilahnya dalam Indonesia itu, mengetahui apakah ada eh, apa namanya keinginan dari para ulama itu untuk datang ke kongres dengan biaya sendiri gitu. Dan yang menggembirakan, responnya sangat positif, mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam kongres dengan biaya mereka sendiri, bahkan mengajak teman-temannya gitu ya.
Dan dari ketiga workshop itu diputuskan tentang definisi ulama yang tadi itu ya, bahwa definisi ulama itu adalah ideologis bukan biologis. Kemudian pentingnya sebuah forum untuk mempertemukan para ulama perempuan dan para aktivis pemberdayaan perempuan. Kemudian perlunya pandangan keagamaan ya, saya menggarisbawahi pandangan keagamaan karena ini berbeda dengan fatwa, tidak ingin menyaingi gitu ya, tentang masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan yang diputuskan oleh ulama perempuan. Jadi ketika di Kongres Ulama Perempuan itu orang sekelas Nur Rofiah yang sudah kita lihat keilmuannya, keulamaannya saja, dia tidak terlalu merasa confident untuk disebut ulama. Dan itu juga terjadi pada saya ketika saya diundang ke Alimat, dan Alimat itu artinya ulama perempuan. Itu seperti I'm questioning myself, am I can be considered as ulama gitu. Tapi kemudian saya berpikir ulama itu kan artinya orang yang berilmu. Eh, saya Teh waktu Nina, itu maaf, 2009. 3 menit lagi ya. Oh, baik-baik. Saya 2009 itu sudah S3 gitu ya. Itu kan level pendidikan tertinggi. Bagaimana saya bisa tidak dikatakan sebagai ulama, tidak berilmu kalau saya sudah menyelesaikan sampai jenjang tertinggi. Sementara laki-laki sendiri kan belum tentu bisa menyelesaikan sampai tahap S3 gitu. Akhirnya kemudian ya saya juga mengumpulkan confidence to be called as ulama gitu ya. Dan ini, maaf, oke, ada 9 isu yang dibahas dalam KUPI, pendidikan ulama perempuan, respon pesantren terhadap keulamaan perempuan, nikah anak, pekerja migran, perkembangan desa, radikalisme agama, kekerasan seksual, konflik dan kerusakan lingkungan. Dan menurut saya ini sangat khas ya, produksi ilmu pengetahuan dari perempuan, dan belum tentu ini dibahas kalau ulamanya laki-laki gitu ya. Dan ada 3 pandangan keagamaan, yaitu dalam hal kekerasan seksual, nikah anak, kerusakan lingkungan saat proses pembangunan Indonesia. Nah, ini detailnya isi pandangan keagamaan ini sendiri nanti mungkin kita bisa di question and answer kalau ada yang penasaran ya. Tapi yang paling menyentuh itu menurut saya Ikrar Kebon Jambu ini ya. Dia itu mengklaim hak ulama perempuan sebagai manusia seutuhnya ya, bahwa mempertegas kemanusiaan perempuan yang sama-sama bisa berkontribusi secara intelektual terhadap produksi ke ilmu pengetahuan Islam, dalam menafsirkan teks-teks Islam dan melaksanakan misi kenabian ya, untuk menghapus segala bentuk kezaliman terhadap sesama makhluk atas dasar apapun. Nah, ini saya ke Kopi 2 di Semarang tahun 2022. Pesertanya 3 kali lipat dari Kopi pertama. Kopi pertama 519 peserta dari Indonesia dan 131 pengamat dari Indonesia dan 13 negara. Sementara Kopi 2 itu 1.600 peserta dari 30 negara gitu ya. Prosesnya sama, ada halakoh, prakongres, writing competition, Mubadalah Forum, dan International Conference. Saya kebetulan diundang oleh Fakih untuk menjadi salah satu pembicara di Mubadalah Forum sehari sebelum International Conference yang bertempat di UIN eh, Semarang ya. Kontribusi saya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak waktu saya di Kopi 1 karena waktu itu kebetulan saya sedang menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan, dan memang peran Komnas Perempuan dalam mendukung Kopi ini sangat besar sekali gitu ya. Kemudian dan memang di Kopinya itu sendiri kita mendukung Komnas Perempuan dalam apa namanya, memuluskan supaya bisa diterimanya rancangan undang-undang kekerasan seksual gitu ya, penghapusan kekerasan seksual. Kemudian penyelenggaranya bertambah, kalau yang pertama 3, ke yang kedua itu 5 ya, dengan tambahan Aman Indonesia yang dipimpin oleh Ruby, dan Gus Durian ya yang dipimpin oleh Mbak Alisa. Kemudian dari temanya saya suka meneguhkan peran ulama. Jadi saya lihat memang di Kopi 2 sudah mulai confidence ulamanya. Dan itu dirayakan Teh Nina, dengan. maaf, waktunya habis. Bisa di wrap up secara cepat? Cepat Oke, ya saja. ini saya sudah merap up sebetulnya bahwa confident ulama perempuan ketika di Kongres Kopi 2 itu sudah terlihat jelas, dan itu terlihat dari misalnya kontribusi mereka menghadiahkan
karya buku ya yang jumlahnya sampai 530 eksemplar. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas pokoknya sebagaimana argumen yang saya sampaikan bahwa KUPI merupakan gerakan feminis yang inklusif karena dia menafsirkan, mereinterpretasi ayat-ayat Al-Quran dari perspektif keadilan gender dan merangkul banyak pihak yang termarginalkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Teh Nina. Mbak Alim, Prof. Alim sudah ada di sini lagi ya. Saya akan berikan forum langsung ke chair kita. Saya akan perkenalkan. Oke, Prof. Alimatul Kiptia PhD, beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan dan Guru Besar Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Silakan, Mbak Alim. Terima kasih Mbak Ira. Mohon maaf ya Ibu Bapak sekalian tadi ada kendalanya. Eh, Mbak Alim, saya suaranya akan bisa lebih menguatkan kencang lagi, tentang Mbak. Suaranya bisa lebih kencang, kurang kedengaran, kecil. Halo, apa saya lebih kencang sekarang? Kencang, kencang, kencang. Oke, Sip. baik. Ya, terima kasih Mbak Ira yang sudah share sebelumnya. Ya, mohon maaf tadi saya ada sinyal. Kita tadi barusan sudah mendengarkan presentasi dari Prof. Nina ya yang terkait dengan gerakan KUPI dan juga gerakan ketika yang pertama itu saya juga hadir, kedua saya juga hadir dan luar biasa sekali. Nah, secara detail kita juga akan mendengarkan nih yang masih terkait dengan KUPI yaitu fatwa-fatwanya ya dari Ibu Dr. Zunli Nadia dari STAISPA Yogyakarta gitu. Kita akan lebih lihat lagi secara detail terkait dengan fatwa-fatwa KUPI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Zunli Nadia. Kami persilakan Ibu. Halo Bu Dr. Zunli, Mbak Nadia. Apakah sudah ada? Sudah ada tadi ya. Apa terlempar juga ya? Oke. Tadi ada, Kalau tadi ada. kalau tidak saya lihat tadi Mbak Iklilah juga sudah ada ya. Halo Mbak Iya. Iklilah. Oke, halo Mbak. Halo. Oh ya, siap. Halo. Apakah bisa Oke, presentasi siap. dulu karena saya panggil Siap. Mbak Nadia belum hadir kayaknya. Boleh, boleh. Oke, ya tadi Prof. Nina sudah bicara tentang gerakan KUPI, lalu sebenarnya Mbak Nadia mau bicara tentang fatwa-fatwanya. Nah sekarang Mbak Iklilah ini Dr. Iklilah Muzayanah ya, beliau program studi kajian gender Universitas Indonesia yang juga akan berbicara tentang melawan fatwa patriarki dalam mekanisme fatwa yang memarginalkan atau memarginalisasi perempuan gitu. Ada beberapa hal yang juga terkait dengan KUPI yang dalam abstrak yang saya baca dari Bu Iklila. Kami persilakan kepada Mbak Dr. Iklila untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Alim. Mas Admin, mohon saya bisa dikasih akses share screen dari yang di laptop, bukan yang dari HP. Sorry, yang Udah mukaku Mbak. nongol. Udah saya kasih akses. Barusan aku nggak bisa. Oh ya, sekarang. Udah. Tadi barusan aku. Yang bisa kasih akses hanya host aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alim. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bertemu di forum ini. Mungkin karena 15 menit, jadi aku langsung aja. Gimana sih kok hilang? Oke, masih terlihat ya share screen-ku? Oke, baik. Oke, jadi sebenarnya kalau alur mungkin aku lebih tepat sebelum Mbak Nina ya tadi itu, tetapi saya kira masih tetap berkaitan. Jadi aku mengangkat topik tentang melawan fatwa patriarki dalam kesantunan ketika saya melihat bahwa KUPI merupakan gerakan feminis Muslim Indonesia ketika menghadapi prosedur dan mekanisme fatwa yang nyatanya memarginalisasi perempuan. Nah, kenapa saya memilih diksi fatwa sebagai kata kunci? Karena ini menjadi problematik di dalam konteks Indonesia. Kalau kita memulainya mendiskusikan dari bahasa misalnya ya, fatwa itu kan sebenarnya adalah diartikan sebagai pendapat, keputusan atau nasihat. Bahkan secara istilah itu kalau referensi di dalam referensi Islam gitu yang menegaskan bahwa fatwa itu intinya adalah respon
respon atau jawaban atas persoalan umat gitu ya, persoalan umat yang sifatnya individu atau kolektif atau bersama-sama, yang itu kira-kira masih menjadi persoalan-persoalan yang penting dipikirkan kembali karena hukum yang ada misalnya belum memberi jawaban atau dia menjadi sesuatu yang baru yang belum ditemukan hukum sebelumnya gitu. Karena itu misalnya fatwa itu menjadi penting hadir di dalam konteks masyarakat muslim itu karena dia di satu sisi adalah dalam kerangka merespon perubahan sosial yang kemudian perubahan sosial ini membutuhkan landasan hukum agama gitu. Atau dia menjadi jawaban atas persoalan-persoalan sosial ya dari perspektif agama serta kemudian kami semua misalnya kita semua nih sebagai orang yang penganut agama itu menemukan rujukan hukum gitu yang memudahkan kita dalam menjalani hidup gitu sehingga titik tekan dari fatwa itu sebenarnya adalah sebagai pilihan hukum bukan sebagai putusan hukum yang satu-satunya gitu seperti itu. Karena apa? Karena kemudian nanti kita akan diskusikan soal konteks Indonesia yang penting kemudian di literasi gitu loh ketika menempatkan soal fatwa. Nah, dalam produksi fatwa gitu ya di Indonesia itu beberapa referensi dari penelitian banyak sekali kawan-kawan akademisi itu melihat gitu ya pendekatan dan prosedur fatwa di Indonesia itu baik dari fatwa MUI, kemudian dari Muhammadiyah, dari NU gitu. Halo Mbak Ik, Halo Mbak Ik, suaranya hilang. nge-freeze Mbak. Oh, nge-freeze. Ya sudah. Halo, Halo, Mbak Iklila. sekarang lebih baik. Oke. Oh ya, Ya. tadi hilang Mbak. Suaranya hilang. Maaf, aku nge-freeze ya. Oh iya, baik. Iya. Mohon Oke, sekarang diulangi lebih lagi. baik ya. Aduh. Ya. Ya, oke. Nah, di dalam produksi fatwa di Indonesia dari banyak sekali hasil-hasil penelitian ya yang dilakukan oleh kawan-kawan akademisi Muslim itu melihat bahwa penerapan produksi fatwa di Indonesia itu sebenarnya sejalan ya dengan prinsip-prinsip ijtihad gitu. Yang pertama itu pendekatan nas qot'i gitu ya. Lalu kemudian jika jelas Halo Mbak Ik. Nge-freeze lagi Mbak. Oh iya ya, aku pikir aku. Mbak Ik. Wah, Oke. gimana Mbak? Kita, Ya, oh malah hilang, malah malah terpental. hilang ya. Terpental. Oke. Bagaimana Mbak Ira? Ibu bapak sekalian ini kayaknya Bu Iklila juga kepental ini gitu ya. Atau mau ke Mbak Mbak Nadia ya, Nadia, Bunda apakah Nadia. sudah ada di sini ya? Sudah Mbak ada, Nadia ada. ya? Sudah masuk. Sudah, Ibu. Mohon maaf tadi keluar juga. Oh oke. Kalau gitu mungkin Mbak Iklila mohon maaf karena ke-freeze sudah 2 kali ya. Mungkin biar ada tempat yang lebih stabil gitu sinyalnya. Kami persilahkan Mbak Nadia karena akan bercerita tentang fatwa-fatwa KUPI ya yang tadi sebenarnya sudah di-list oleh Prof. Nina ketika bicara terkait dengan KUPI. Kami persilahkan Mbak Dr. Zunli Nadia. Waktu 15 menit ya. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Ali. Terima kasih para peserta dan presentator KUPI yang saya hormati di sini. Izin share screen. Ya, sudah kelihatan. Silakan Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Alimatul Kiptiah atas waktunya.
dalam pada malam ini saya akan mempresentasikan satu kajian saya terkait dengan fatwa keagamaan KUPI, di mana fatwa keagamaan Mbak, KUPI maaf Mbak, boleh di full menjadi screen Mbak? Bisakah di full screen? gimana? Di full screen. Ya, Oh, tolong di full screen biar kelihatan lebih jelas. Apa ada kesulitan, Bu Nadia? iya Ibu. Yang gambar mangkok itu bisa diklik. Paling bawah Mbak. Baik, saya langsung aja ya Bu. Ya udah silakan Mbak ya. Ya, eh, kajian ini dilatari dengan melihat meskipun secara kuantitas jumlah perempuan eh, itu saat ini eh, itu bisa dikatakan setara atau bahkan melebihi dari jumlah kaum laki-laki, tetapi pada kenyataannya perempuan masih menjadi kelompok yang banyak menjadi objek kekerasan, baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Dan upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, namun dalam prakteknya masih belum maksimal, di samping juga sinergi antar lembaga di dalam pemerintahan dan berbagai lembaga pemerhati perempuan juga belum maksimal. Dan sebagai upaya eh, sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar, agama menjadi salah satu hal penting yang dipertimbangkan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga munculnya fatwa dari ulama, institusi agama, ormas agama tentu memiliki pengaruh terutama dalam menjawab dinamika persoalan masyarakat yang terus berkembang. Nah, di sini saya melihat bagaimana fatwa keagamaan KUPI itu memiliki kekuatan dorongan yang luar biasa bagi penguatan hak asasi perempuan di Indonesia. Nah, eh, ini terkait dengan hak eh, perempuan, di mana di dalam perundang-undangan, terutama sejak reformasi, kita sudah melihat banyak sekali undang-undang terkait dengan hak-hak perempuan. Nah, kemudian bagaimana fatwa fatwa KUPI ini yang menurut saya kenapa fatwa KUPI ini bisa menjadi pendorong bagi penguatan hak perempuan. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Nurmila sama Mbak Iklila mungkin terkait bagaimana KUPI terselenggara eh, selama ini sudah 2 kali diselenggarakan dengan forum keagamaan yang eh, memang dibentuk khusus menjawab isu-isu krusial yang diajukan masyarakat dan guna untuk memperoleh jawaban sebagai sikap dari pandangan keagamaan ulama perempuan. Dan di sini ada paradigma KUPI, ini juga tadi sudah banyak dijelaskan ya, paradigma yang dipakai oleh KUPI, cara pandang yang ma'ruf, mubadalah, dan keadilan gender yang dipakai di dalam metodologi musyawarah. Melalui perspektif ini, eh, dipastikan perempuan sebagai subjek yang utuh dalam kehidupan manusia, setara dengan laki-laki, dan melalui perspektif keadilan, hakiki meniscayakan pentingnya pertimbangan pengalaman biologis dan sosial perempuan yang berbeda. Eh, ini apa nilai-nilai prinsip yang menjadi paradigma KUPI. Kemudian
eh, KUPI ini menjadi momentum bertemunya lembaga atau komunitas yang bergerak pada pemberdayaan perempuan. Kemudian KUPI juga melahirkan komunitas-komunitas baru di berbagai daerah, seperti Ngaji KGI, Komunitas Mubadalah, dan lain sebagainya, dan juga membuka jalan bagi membajirnya berbagai konten kreatif isu-isu keadilan gender dalam Islam. Kita lihat misalnya ada Suara Rahima, kemudian Islami.co, dan lain sebagainya. eh, Website-website yang itu membuat konten-konten kreatif terkait dengan isu-isu keadilan gender. Ini salah satu beberapa di antara pengaruh KUPI. Nah, fatwa KUPI itu menjadi referensi bagi Komnas Perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian fatwa larangan perkawinan anak, KUPI juga diadopsi oleh eh, tidak hanya Perpu ya, tapi berbagai peraturan-peraturan daerah. Kemudian fatwa kekerasan seksual juga telah menjadi pertimbangan di kalangan pemerintah, ormas agama, dan lembaga pendidikan, sehingga muncul undang-undang TPKS ini tidak terlepas dari desakan KUPI dalam ruang publik dan juga politik. Nah, eh, mengapa fatwa KUPI memiliki impact yang sedemikian besar gitu ya? Eh, Menurut saya, satu, representasi perempuan dalam teks fatwa KUPI ini bisa terlihat bagaimana dari sekian banyak persoalan yang terjadi terkait dengan perempuan, KUPI memilih mengangkat dan menganggap penting untuk membahas kasus-kasus di mana perempuan banyak menjadi korban, seperti kasus kekerasan seksual, pernikahan anak, dan apa kasus-kasus itu memperlihatkan bagaimana perempuan seharusnya adalah fatwa ini menggambarkan dan memperlihatkan bagaimana perempuan seharusnya dipandang sebagai sama-sama subjek yang memiliki posisi yang setara dengan laki-laki, tetapi kemudian menjadi lemah karena sistem struktur sosial, budaya, dan pandangan agama. Eh, Dalam teks fatwa KUPI misalnya dalam fatwa perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan misalnya, eh, perempuan di situ dinarasikan sebagai seorang mustadafin gitu ya, di mana perempuan korban perkosaan telah mengalami kedoliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik dan psikis gitu. Hingga narasi yang dituliskan di dalam fatwa itu penekanan memberikan perlawanan terhadap konstruksi wacana yang selama ini memandang perempuan korban pemerkosaan sebagai identitas yang negatif dengan stigmatisasi, diskriminasi, disalahkan, dan lain sebagainya. Kemudian KUPI, nah dalam eh, teknik wacana di dalam narasi di dalam narasi fatwa itu ada mengklasifikasikan dua oposisi biner tadi ya, sehingga eh, apa perilaku pemerkosa misalnya diberikan identitas negatif, dolim, dan ini memberikan dukungan bagi perempuan korban perkosaan yang sebagai mustadafin tadi untuk ditolong serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kedoliman yang dialaminya. Nah, fatwa ini menciptakan kesadaran pentingnya menghargai kemanusiaan perempuan dan bahwa perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki sehingga tidak pantas untuk mendapatkan perilaku yang merendahkan perempuan dan mendolimi kemanusiaan perempuan. Jadi itu narasi yang dituliskan di dalam fatwa KUPI, salah satu contoh untuk kasus fatwa tentang perlindungan bagi perempuan korban perkosaan. Kemudian sumber hukum fatwa KUPI sebagai produksi teks fatwa di sini ada 4, Al-Quran dan Sunnah ini sudah menjadi sumber utama ya di dalam Islam. Kemudian akwal ulama dan hukum konstitusi negara. Ini menunjukkan bahwa fatwa
keagamaan KUPI ini mencoba berdialektika dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, sehingga keputusan di dalam musyawarah keagamaan itu bisa relevan dan bisa diimplementasikan di dalam konteks masyarakat Indonesia. Kemudian habitus pembuat fatwa KUPI di sini bisa dilihat tadi sudah dijelaskan dengan secara jelas oleh Profesor Nina, Rahima, Fahmina, Alimat sebagai inisiator KUPI. Jelas mereka ini adalah memiliki kelompok komunitas yang memiliki kesadaran kesadaran akan pentingnya keadilan gender dan dalam perspektif KUPI gitu ya, tadi juga dijelaskan kenapa kemudian muncul istilah ulama perempuan dan perempuan ulama. Bagaimana orang-orang yang pemberi keputusan di dalam musyawarah keagamaan KUPI ini adalah masuk dalam konsep ulama perempuan, bukan perempuan ulama, karena ulama perempuan ini tidak hanya perempuan tapi laki-laki yang memiliki perspektif keadilan gender yang itu berbeda dengan perempuan ulama. Maka kenapa kemudian fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI itu berbeda sekali dengan fatwa misalnya yang dikeluarkan oleh JP3M. JP3M ini Jamiah komunitas institusi kelompok organisasi ibu-ibu pengasuh pondok pesantren dan mubalighoh. Ini adalah juga yang disebut sebagai perempuan ulama tadi. Mereka juga dikatakan sebagai ulama, tetapi belum tentu mereka memiliki perspektif keadilan gender itu gitu. Kemudian pengaruh kesadaran kesetaraan gender terhadap produksi teks fatwa. Ini bagaimana masyarakat ya, terutama semenjak era reformasi semakin disadarkan terkait dengan persoalan kesetaraan, keadilan, pentingnya keadilan gender dan kesadaran akan pentingnya keadilan gender ini menjadi prior teks kalau dalam bahasa Aminah Mbak, Wadid ya. maaf, 3 menit lagi ya. Fatwa keagamaan. Jadi prior teks ini lah yang kemudian membuat fatwa keagamaan yang muncul di KUPI ini kemudian menjadi memiliki perspektif keadilan gender gitu. Karena memang di samping pembuat fatwa, kemudian juga masyarakat itu telah memiliki sebagian memiliki kesadaran itu gitu sehingga Mbak, itu 2 yang menit lagi ya, Mbak. 2 eh, menit lagi ya. fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI. Mbak, 2 menit lagi ya. Baik, Bu. Kemudian fatwa KUPI dalam bidang hermeneutika otoritatif di sini 4 karakteristik KUPI tadi, fatwa KUPI yang melibatkan partisipatoris, melibatkan berbagai latar belakang, terbuka, responsif. Ini memperlihatkan bagaimana dialektika teks, konteks, dan audiens itu berjalan dengan baik gitu sehingga fatwa KUPI ini berusaha meminimalisir bahkan meniadakan kesewenang-wenangan dan pemaksaan dalam proses interpretasi karena tadi ada dialektika antara teks, konteks, kemudian juga audiens. Itu saja Prof. Alim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nadia ya yang sudah menyampaikan tentang beberapa fatwa KUPI, di antaranya tentang fatwa tindak pidana kekerasan seksual yang diacu juga oleh DPR ya, lalu juga tentang usia pernikahan, kemudian perlindungan korban perkosaan, dan juga proses-proses pembuatan fatwa yang melibatkan keragaman, dan juga terakhir tadi disampaikan dialektika ya, antara teks konteks ya, dan juga terkait dengan situasi yang ada ini gitu. Saya pikir itu sesuatu highlight yang sangat penting ya nanti yang untuk kita bincangkan gitu. Memang ini pertanyaan sudah banyak ya di chat ya, tapi kita tunggu dulu Ibu Bapak sekalian. Mohon kesabarannya karena kita masih ada 2 narasumber lagi. Untuk selanjutnya saya panggil lagi Mbak Iklila, apakah
sudah bisa masuk dan stabil lagi sinyalnya? Ya, mudah-mudahan Mbak Alim. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin bisa diteruskan dari slide yang tadi ya, karena tadi sempat keputus sehingga bisa dilanjutkan. Kami persilakan Mbak Iklila. Mbak Oke, Iklila, baik, waktunya tadi sudah kepakai 5 menit, tinggal 10 menit lagi ya Mbak ya. siap. Oke, Saya kasih. bisa dibantu share screen dari yang HP ya. Dari yang laptop, sorry. Dari yang ada wajahnya aku. Dari wajahnya aku. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal, jadi saya langsung melanjutkan aja, gitu ya. Bahwa ketika pendekatan produksi fatwa di Indonesia ini menggunakan 3 hal ini, sesungguhnya ini memuat unsur yang cukup problematik, gitu ya. Terutama ketika kemudian prinsip-prinsip dari sudut pandang feminis itu tidak digunakan. Tetapi lebih dari hal itu, saya melihat bahwa problem posisi fatwa pada mungkin sebagian besar ya masyarakat Muslim Indonesia itu penting direfleksikan, terutama karena misalnya di Indonesia itu hukum yang hidup itu kan beragam ya, tidak hanya hukum negara aja, tetapi ada hukum agama dan hukum adat gitu ya, hukum sosial gitu. Tetapi yang menjadi persoalan lebih mendasar atau yang menjadi isu yang penting direfleksikan itu adalah soal bahwa ketika ada pluralisme hukum itu masyarakat Indonesia terutama masyarakat Muslim itu lebih menempatkan agama sebagai yang paling utama, lalu kemudian menempatkan agama sebagai dogma gitu ya, bukan sebagai jalan hidup, sehingga kemudian ketika ada fatwa mereka melihatnya sebagai hukum yang final, bukan sebagai alternatif, sehingga saya sendiri melihat pada sebagian situasi ya ketika ada fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau organisasi kemudian dianggap sebagai satu-satunya rujukan yang tidak bisa ditawar gitu ya, atau ini mungkin semacam taklid fatwa begitu ya, seperti itu. Nah, hal ini nih, situasi ini nih penting dibedah melalui feminist legal theory menurut saya. Ketika misalnya dalam perspektif feminist legal theory, hukum atau fatwa atau produk hukum atau produk fikih gitu ya, itu penting dipikirkan secara lebih mendalam karena dalam feminist legal theory itu sangat mempercayai kira-kira bahwa hukum yang ada itu lebih memberikan lebih bernuansa atau paradigmanya itu adalah paradigma androsentris gitu. Karena apa? Karena misalnya hukum gitu ya, atau dalam hal ini kita bisa melihatnya sebagai fatwa itu secara empirik itu menjadi ranah atau wilayahnya laki-laki. Dicek aja misalnya di dalam forum-forum fatwa di MUI, di NU, di Muhammadiyah misalnya itu lebih dominan siapa yang ada di sana misalnya seperti itu. Sehingga feminist legal theory percaya betul gitu ya, atau sangat berhati-hati karena kemudian fatwa itu atau hukum itu dilihat sebagai satu produksi yang dikonstruksi melalui perspektif pengalaman dan kepentingan laki-laki, sehingga kemudian perempuan lian tuh di situ, perempuan tuh devian atau bahkan abai terhadap persoalan-persoalan perempuan meskipun fatwa itu bicara tentang perempuan gitu, sehingga berakibat pada hukum dalam hal ini mungkin beberapa fatwa itu penting berhati-hati melihat fatwa karena dia bisa menjadi instrumen dalam melanggengkan posisi subordinasi perempuan gitu ya, atau semakin memperkokoh relasi sosial yang patriarkis gitu ya, yang kemudian semakin berdampak pada legitimasi relasi kuasa yang memarginalisasi perempuan. Karena itu feminist legal theory itu sangat mempersoalkan prinsip-prinsip yang selalu dinarasikan di dalam konteks hukum, misalnya soal kesamaan atau kesetaraan di hadapan hukum gitu ya, netralitas atau imparsial gitu ya, itu sebagai sesuatu yang penting dipikirkan secara lebih lanjut gitu, seperti itu. Dan karena itulah kemudian penting nih meneropong fatwa gitu ya sebagai bagian dari produk hukum di dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia dari perspektif feminist legal theory. Misalnya kalau merujuk pada
teorinya Mbak Savitri gitu, ada 5 aspek yang penting dilihat. Yang pertama adalah soal perempuan itu kerap kali ditempatkan sebagai objek gitu ya. Lalu kemudian hati-hati terhadap bias pada hukum yang terlihat seperti netral. Narasi-narasi hukum itu kan seringkali dibahasakan secara netral, padahal secara implisit dia mengandung bias yang tidak terlihat gitu ya. Lalu kemudian ada standar ganda, menempatkan perempuan dalam dilema yang tidak mudah gitu ya, atas keragaman ya, interseksionalitas perempuan. Lalu kemudian fatwa itu bisa menjadi reproduksi model dari dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan pembakuan bias budaya dan kodrat sebagai pilihan ketika perempuan harus memilih gitu. Dan itu misalnya terefleksi pada sebagian fatwa yang kita jumpai. Ini hanyalah contoh aja ya yang bisa kita lihat, misalnya ketika membahas tentang fatwa terkait perkawinan tidak tercatat gitu ya, tentang khitan perempuan, lalu kemudian tentang perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia perempuan gitu, TKIP gitu. Itu sangat jauh dari konteks kebutuhan, kepentingan dan posisi perempuan yang dilihat sebagai manusia gitu ya. Seperti itu. Nah, situasi fatwa yang di Indonesia kayak begitu gitu ya, saya melihat bahwa kemudian KUPI itu hadir sebagai salah satu gerakan feminis yang buat saya itu ini bentuk perlawanan tapi santun banget gitu, karena dia tidak langsung melawan fatwanya, dia menciptakan fatwa baru sebagai alternatif, bahkan kemudian dengan pilihan kata yang misalnya menghindari kata-kata fatwa gitu, meskipun di dalam buku terbitannya menyebutnya metodologi fatwa KUPI seperti itu. Kenapa saya melihat bahwa ini adalah jawaban atas problem fatwa yang androsentris tadi yang masih hidup di dalam konteks Indonesia? Karena misalnya dasar gerakan KUPI itu merujuk pada 3 isu mendasar. Yang pertama adalah soal KUPI itu lahir karena refleksi atas otoritas pengetahuan keulamaan perempuan itu sangat tidak diperhitungkan gitu, seperti itu. Sehingga gerakan KUPI itu berorientasi pada mencipta otoritas perempuan yang selama ini tidak terlihat sama sekali karena paradigma androsentris tadi gitu, ketika laki-laki tempatkan sebagai pusat, sebagai standar, sebagai rujukan dalam sistem fatwa. Lalu kemudian yang kedua adalah memanusiakan perempuan dalam konteks fatwa, dalam arti bahwa perempuan harus jadi rujukan nih gitu. Dari menjadi rujukan itu tidak hanya karena perempuan sebagai pihak yang mengalami persoalan gitu ya, tetapi juga perempuan sebagai orang yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan gitu ya, seperti itu. Sehingga fatwa itu ketika mengembangkan atau memproduksi fatwa, ya perempuan harus terlibat di dalamnya gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana produk hukum atau fatwa yang selama ini banyak yang jauh dari kebutuhan dan kepentingan perempuan itu kemudian menjadi produk fikih atau produk hukum Islam yang feminis gitu, seperti itu, dengan mempertimbangkan kepentingan, perspektif dan pengalaman perempuan sebagai titik pijak, sebagai Baik, 3 titik menit lagi ya berangkatnya, Mbak, maaf. seperti itu. Nah, ini adalah prosedur dan prinsip KUPI. Ya, ya, baik. Oke, baik. Mudah-mudahan selesai. Ini tinggal 2 slide terakhir, gitu ya. Jadi ini ada trilogi fatwa KUPI yang berbasis pada prinsip-prinsip ma'ruf, mubadalah dan keadilan hakiki, gitu. Lalu kemudian inilah fatwa gitu ya, atau KUPI menyebutnya sebagai pandangan keagamaan demi gitu ya kesantunan mereka untuk tidak seperti sedang melawan fatwa dari kelompok yang sangat androsentris begitu. Sehingga kemudian diksi yang digunakan adalah fatwa keagamaan yang menurut saya dari 2 kali Kongres KUPI gitu ya sudah melahirkan fatwa-fatwa baru yang dia menjadi sesungguhnya buat saya bukan sekedar dia menjadi alternatif fatwa, tetapi dia menjadi counter atas fatwa-fatwa yang androsentris yang tidak mempertimbangkan perspektif feminis dalam hal ini. Saya kira itu aja mungkin sebagai pintu masuk untuk diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih dan mohon maaf atas situasi yang tadi menghalangi proses diskusi yang sedang berlanjut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ikrilah. Wah, luar biasa nih ya, terkait dengan persoalan-persoalan problem fatwa ya,
yang selama ini dipakai sebagai dogma gitu ya, dan seolah-olah menjadi sebuah hal yang Iya, dari taklid fatwa gitu ya. Nah, halo, apakah suara saya masih bisa didengar? Bisa, Mbak. Oh, oke, sorry tadi soalnya ada suara yang masuk tadi. Iya, Nah, ini ada yang yang menarik Yang ngapain? menarik adalah feminist legal teori ya, yang bersumber kepada hukum yang bernuansa androsentris gitu. Sehingga keberadaan KUPI itu sebenarnya bukan hanya sebagai counter terhadap otoritas fatwa yang selama ini cukup androsentris ya, tetapi juga bisa menjadi rujukan dan produk-produk. Yang menarik sih highlight dari Mbak Iqbal tadi adalah terkait dengan ini KUPI ini gayanya santun banget gitu ya, silent revolution, tetapi benar-benar juga kemudian walaupun santun tapi efektif gitu ya. Wah, ini menarik sekali, nanti kayaknya juga sudah banyak pertanyaan nih ya. Baik, narasumber kita yang terakhir adalah Dr. Ida Rosida. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Halo, Apakah Mbak. sudah ada di Oke, Ada, Mbak. alhamdulillah. Ya, Mbak Ida memang tidak banyak bicara tentang KUPI, agak berbeda ya. Beliau akan bicara tentang gerakan Masjid Rahmah Anak, yaitu upaya aktivisme perempuan di dalam membuka ruang alternatif pengembangan kreativitas anak di masjid. Yang ini juga sebenarnya menjadi perhatian para feminis Muslim ya, terkait dengan bagaimana pelibatan anak ya, agar mereka juga bisa belajar agama itu dengan situasi kondisi yang ramah. Saya pikir itu kami persilahkan kepada Mbak Ida untuk mempresentasikan juga 15 menit ya. Silakan, Ya. makasih. Terima kasih Mbak Profesor Alimatul Kibriya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, karena kita mungkin berada di tempat yang berbeda, tapi berada di Zoom yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba mencoba berbagi dari hasil riset yang saya dan teman-teman lakukan terkait dengan gerakan Masjid Ramah Anak. Jadi kalau kita lihat data yang sering diungkapkan oleh Pak JK gitu, di Indonesia itu jumlah masjidnya ada sekitar 800.000, itu setara dengan setiap satu masjid ada 220 jamaah gitu ya, jamaah muslim artinya. Nah dengan demikian sebenarnya masjid menjadi sangat potensial untuk pemberdayaan masyarakatnya, termasuk juga anak. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sudah ada keberpihakan negara terhadap bagaimana seharusnya kita merespon atau memperlakukan anak gitu, di mana misalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang perubahannya di Nomor 35 Tahun 2014 yang kita diwajibkan untuk bagaimana setiap orang ini mendapatkan haknya, setiap anak mendapatkan haknya gitu. Sehingga mereka harus terhindar dari kekerasan, eksploitasi, dan lain-lain. Tetapi faktanya di lapangan, anak masih mendapatkan kekerasan. Tidak hanya kekerasan itu mereka rasakan di keluarganya, di dalam keluarganya, tetapi juga sering kita temukan anak yang mengalami kekerasan di masjid. Bahkan misalnya beberapa data yang kita temukan di internet gitu ya, ada laporan-laporan yang dilakukan anak mendapatkan kekerasan seksual dari guru ngajinya dan lain-lain. Nah, studi-studi yang ada selama ini itu cenderung bicara soal bagaimana ruang masjid itu menjadi ruang laki-laki dewasa, tapi tidak menjadi ruang untuk perempuan, anak, dan lansia. Karena itu pertanyaan saya akan fokus pada mengapa pelibatan anak dalam kegiatan di masjid itu penting, terus kemudian bagaimana struktur dan kultur bekerja dalam mensubordinasi anak, dan ketiga bagaimana agensi aktivis perempuan dalam membuka ruang bagi pengembangan kreativitas anak di masjid di tengah-tengah struktur dan kultur yang mensubordinasi mereka. Ini sebagian hasil kerja dan kemudian juga hasil riset terhadap beberapa masjid yang sudah kami lakukan melalui metodenya ada observasi, FGD, wawancara mendalam. Tapi di dalam kajian ini saya ingin fokus pada coba melihatnya melalui teori analytical dualism dari Margaret Archer yang bicara soal bahwa struktur dan agensi itu berkait dengan menjadi satu interplay yang kemudian membentuk
dan mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Eh, dari temuan yang pertama, mengapa sih pelibatan anak dalam kegiatan di masjid itu penting? Pertama, sudah kita ketahui bahwa ada terbatasnya ruang bermain pada anak ya, karena semakin banyaknya penduduk, semakin banyaknya perumahan yang tidak seluruhnya perumahan itu menyediakan fasilitas yang memadai untuk anak. Terus kemudian masjid juga perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan anak, tidak hanya untuk kepentingan orang dewasa. Tapi kita ketahui banyak masjid yang masih ditutup saat waktu jam tidak sholat gitu ya, sehingga anak tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan ketika sholat pun banyak misalnya kalangan tertentu yang tidak, terutama misalnya marbot gitu ya, atau DKM gitu, yang tidak membiarkan anak untuk aktivitas di masjid. Karena bagi mereka anak itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, masjid belum menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak. Terus kemudian juga sebenarnya masih diperlukan untuk bagaimana anak kita rekrut ke dalam aktivitas di masjid, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas keagamaan mereka, tetapi juga untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan, atau mereka main di jalan, tawuran, dan lain-lain. Selain itu tentu untuk mewujudkan hak anak sendiri dan pengembangan intelektualitasnya. Nah, tetapi yang kita ingin lihat adalah sebenarnya di bagian yang pertanyaan berikutnya, dan bagaimana struktur dan kultur yang sebetulnya constraining ya bagi aktivitas perempuan dan anak gitu ya, tetapi kemudian kondisi yang constraining ini diolah, dilakukan cara-cara oleh kelompok-kelompok aktivis perempuan tertentu untuk kemudian justru bisa enabling. Struktur itu dalam pengertian Archer atau pengertian Giddens itu, Anthony Giddens sering disebut sebagai nilai, skemata, dan lain-lain gitu yang sebetulnya mempengaruhi cara pandang, sikap, dan hidup kita. Nah, skemata yang kita bisa lihat yang itu menjadi struktur yang membelenggu kita, membelenggu perempuan dan anak gitu, yang kemudian mendorong aktivis perempuan untuk berpikir lebih kreatif bagaimana caranya mengubah struktur dan kultur yang merugikan itu adalah pertama misalnya dari sisi aktivis perempuan yang kebetulan ini kegiatan ini dilakukan oleh PPMAK, Pemberdayaan Potensi Muslimah Anak dan Keluarga, itu satu departemen tertentu yang ada di PPDMI, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Nah, sama seperti perempuan-perempuan atau aktivis perempuan di dalam organisasi keagamaan lainnya yang cenderung budayanya masih patriarkis, memiliki skemata-skemata yang mensubordinasi perempuan, memiliki pandangan yang masih bias terhadap kapasitas perempuan gitu, dan masih menggunakan politik manipulasi ide untuk bagaimana kerja-kerja perempuan tidak diapresiasi dengan baik, bahkan dihilangkan gitu. Misalnya di politik manipulasi ide itu kita temukan misalnya pada program Masjid Ramah Anak yang sejak 2015 itu sudah digaungkan, 2017 baru terrealisasi, tetapi dan itu dengan kerja-kerja dan usaha-usaha sehingga menjadi salah satu program unggulan dari 10 program DMI gitu yang memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia di setiap provinsi dan kabupaten. Jadi sebetulnya banyak sekali kita memiliki sumber daya yang sangat baik kalau mereka punya perspektif yang relatif baik bagi perempuan dan anak itu. Tapi justru di pucuk pimpinannya masih ada saat itu wakil ketua, direktur program gitu, yang masih bias gender masih cukup kuat sehingga mereka mempolitisir bagaimana ide-ide yang dulu dikemukakan perempuan yang sebenarnya masuk jadi pandangan-pandangan perempuan dan dibicarakan dalam ADART dan lain-lain saat Munas itu kemudian saat muktamar itu kemudian terhapus gitu ya, atau sengaja dihapuskan sehingga ide-ide perempuan itu tidak banyak yang masuk sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan dalam muktamar. Itu memang menyedihkan, tetapi
budaya itu masih sangat kental karena skemata agama yang menempatkan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Juga terjadi skemata budaya yang kemudian juga mendiskreditkan anak di masjid gitu ya. Itu yang kemudian menjadi apa yang harus diperjuangkan oleh teman-teman perempuan atau aktivis perempuan di PPDMI ini. Pertama, memang sebagaimana kita temukan di berbagai daerah, misalnya di Kalimantan, di Cirebon, di bahkan Pulau Seribu gitu ya. Anak itu selalu dianggap sebagai pengganggu kekhususan ibadah orang dewasa. Jadi makanya bagi mereka anak itu nggak perlu ke masjid gitu karena hanya mengganggu orang dewasa ketika sholat. Yang kedua, kehadiran anak di masjid itu dianggap hanya akan mengotori kesucian masjid karena dikhawatirkan mereka pup atau membuang air kecil dan lain-lain yang itu kemudian menjadi najis ya masjidnya gitu. Terus yang ketiga gitu ada mereka menganggap bahwa anak berapapun usianya meskipun dia misalnya sudah di tingkat sudah kelas SD, SMP atau sudah di tingkat SMA itu dianggap tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memberi masukan bagi orang dewasa karena itu pendapat mereka sering tidak didengar. Nah, beberapa riset memang menunjukkan masjid sebagai ruang milik laki-laki dewasa, bukan untuk anak dan bukan untuk perempuan. Biasanya kayak kita lihat ya di masjid-masjid itu perempuan taruhnya di paling belakang gitu, tidak sejajar dengan laki-laki. Mereka ditaruh di paling belakang di ruangan yang tertutup gitu sehingga kemudian tidak bisa akses langsung terhadap ceramah yang dilakukan, tidak bisa akses langsung terhadap informasi sebaik yang diperoleh laki-laki. Nah, yang lain juga tadi masjid sebagai tempat sakral yang kemudian pada jam-jam tertentu biasanya terus dikunci. Nah, struktur yang constraining ini terus kemudian di apa ya? Biasanya Archer menyebutnya refleksif. Jadi ada suasana kebatinan refleksi dari perempuan-perempuan ini terhadap situasi yang membatasi perempuan untuk bisa bekerja lebih baik, lebih efektif, lebih progresif gitu untuk kemajuan kepentingan perempuan dan anak di masjid gitu ya. Nah, karena itu bagaimana kemudian aktivis perempuan ini mengolah skemata yang constraining tadi menjadi skemata yang enabling dan kemudian bermanfaat bagi kepentingan pengembangan kreativitas anak di masjid gitu ya. Ada beberapa strategi yang dilakukan. Pertama adalah mereka melakukan pengembangan kapasitas SDM internal pengurus dan Bandung. Jadi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ini mungkin kerja yang terakhir yang mereka lakukan. Tapi kerja-kerja awal yang sebelumnya adalah pengurus itu memperkuat komitmen ideologis gitu. Jadi bagaimana mereka melakukan kerja kultural, meyakinkan berbagai pihak, meyakinkan pimpinan untuk kemudian bisa menerima gagasan-gagasan mengenai masjid ramah anak ini. Terus kemudian mereka juga melakukan kerja ikhlas karena seringkali tidak dibayar, bahkan mereka harus mendanai sendiri program yang mereka inisiasi gitu. Nah, yang berikutnya adalah membangun jaringan dengan beragam lembaga pemerintah di tingkat pusat. Jadi ada banyak pandangan dari kalangan aktivis ini bahwa kerja kultural itu membutuhkan waktu lama dan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan kalau kita melakukan kerja melalui pendekatan struktural, perubahannya akan lebih masif dan cepat. Maka kemudian aktivis-aktivis ini melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan membuka jaringan kerjasama dengan beberapa kementerian. Salah satunya Bu Ida, maaf 3 menit lagi ya. Ya, boleh. Melalui kerja jaringan dengan pemerintahan, kemudian mereka juga membuka jaringan dengan kelembagaan di daerah. Jadi untuk memperkuat dan membuat masif program ini. Sehingga kalau kita temukan sekarang sudah ada, misalnya di Kuningan itu sudah ada 100 masjid ramah anak dan ada sekitar 100 masjid dan musola ya, 96 masjid dan 4 musola yang ramah anak. Tentu penting memiliki masjid yang ramah anak karena dengan cara itu anak akan memiliki kreativitas yang baik ya. Nah kemudian ragam aktivitas apa untuk pengembangan kreativitas anak dan remaja di masjid ramah anak? Prinsipnya adalah tidak diskriminatif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, kemudian memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak, fasilitas yang tidak membahayakan karena banyak juga fasilitas yang membahayakan seperti meja membahayakan seperti mejanya tidak
ya berbentuk berbentuk kotak gitu ya, yang tajam ujungnya gitu. Nah, beberapa yang kami temui, misalnya menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, menyediakan ruang terbuka hijau, mengembangkan pojok seni dan budaya, menyediakan pojok baca, menyediakan mainan yang dapat mengembangkan motorik anak. Bahkan misalnya di Masjid At-Taqwa sudah ada masjidnya memiliki ruang konsultasi bagi anak dan remaja serta perempuan atau laki-laki yang mengalami kekerasan di dalam rumahnya atau kekerasan di masjid gitu. Nah, itu saya kira satu kemajuan di mana kemudian persoalan kekerasan terhadap anak ini menjadi kepentingan semua pihak termasuk juga masjid. Nah, ragam aktivitas yang relatif baik bagi kreativitas remaja, misalnya saya contohkan ini yang terjadi di Masjid Nurul Ihsan di Kuningan. Misalnya mereka melakukan untuk penguatan mentalitas anak terkait dengan kemandirian, sikap baik, sikap hormat pada yang lain, sikap toleran, dan lain-lain, mereka melakukannya melalui camping. Jadi camping untuk memperkuat religiositas dan karakter. Kemudian ada kemandirian ekonomi dan lain-lain. Ini beberapa contoh masjid-masjid karena sudah sangat banyak, meskipun kami belum mendata saat ini, tapi sudah sangat banyak, hampir di seluruh daerah, masjid-masjid sudah menjadi masjid ramah anak karena dengan kami bergabung dengan KPPA kemudian memasukkan Masjid Rahmat Anak ini sebagai salah satu indikator kota layak anak, sehingga banyak sekali bupati dan lain-lain yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan award dari KPPA, menjadikan beberapa masjid di lingkungan yang menjadi masjid ramah anak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melewati batas yang sudah ditetapkan. Itu saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Ida yang sudah melengkapi terkait dengan bagaimana ramah anak ya di dalam masjid itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita sangat terbatas memang waktunya, tapi ini sudah banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin nanti bisa langsung ditanggapi oleh para narasumber. Yang pertama terkait dengan kapan ya KUPI ketiga itu diselenggarakan gitu. Kemudian juga bagaimana ya kalau misalnya kita akan berminat untuk mengikuti KUPI itu. Lalu juga persoalan terkait dengan kok bisa solid ya. KUPI ini gimana sih kok bisa solid ya? Intrik-intriknya seperti apa gitu. Kok bisa menjaga dua hal ya. Antara gatekeeper dengan keterbukaan itu seperti apa gitu. Kemudian juga ada pertanyaan yang selalu muncul juga ini tentang bagaimana pendapat KUPI tentang LGBTQ ya. Karena juga kadang-kadang orang itu kan ada stereotip ya kalau sudah agama itu pasti menolak atau bagaimana atau tidak santun ya kepada teman-teman dari keragaman minoritas seksual ini gitu. Itu gimana nih para tokoh-tokoh agama terutama KUPI ya di dalam menyikapi tentang persoalan keragaman seksualitas ini gitu. Kemudian juga ini KUPI ini kan berbasis agama ya. Kerjasama enggak sih dengan feminis sekuler gitu? Atau baik-baik aja atau kurang baik aja atau bagaimana nih? Ini menarik sekali ya bagaimana kerjasama antara KUPI dengan feminis sekuler ya. Lalu juga terkait dengan ini ya di Indonesia ini gerakan anti feminis di Indonesia kan juga cukup besar tuh. Nah ini gimana nih KUPI ini menanggapi persoalan-persoalan itu gitu ya. Kemudian juga terkait dengan persoalan bagaimana sejauh mana fatwa yang dibuat KUPI itu mempengaruhi, mengikat umat dan bagaimana sejauh ini aktivitas advokasi ulama perempuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah agar dijiwai feminisme gitu ya. Ini juga ada informasi nih dari Mbak Valentina Viji ya untuk para penulis ya terkait dengan bagaimana tafsir ajaran agama bisa melindungi perempuan dari situasi tak adil seperti ini. Saat seseorang sakit sewajarnya ia ditemani, dirawat bukannya malah diceraikan atau ditinggalkan. Ini ada kasus ya yang juga disampaikan oleh Kak Wiji gitu. Silahkan kepada para narasumber untuk langsung menanggapi beberapa poin dari yang ada di tanya jawab. Kami persilakan pada Prof. Nina dulu.
Makasih Prof. Alim. Saya akan apa namanya menjawab satu persatu. Yang pertama tentang penyelenggaraan KUPI itu nanti, yang ketiga kapan ya. Itu memang belum ditetapkan. Biasanya ada banyak negosiasi. Saya juga termasuk yang mengusulkan inginnya di Depok gitu ada pesantren juga, terus sebagai promosi Universitas Islam Internasional Indonesia tadinya gitu. Tapi eh, kalau saya lihat itu belum diputuskan, itu bergulir gitu ya. Nanti juga ada keputusan, tapi kalau saya lihat dari dua KUPI yang sudah diselenggarakan, it is likely di pesantren yang base-nya di NU, karena memang banyak dari KUPI itu adalah mereka aktivis NU, sehingga kemudian pemegang keputusannya juga banyaknya di mereka-mereka yang aktivis di cycle NU gitu ya. Dan karena KUPI 1 dan 2 itu sama-sama di Jawa, yaitu di Cirebon ke Semarang, akan ada kemungkinan akan ada di luar Jawa, entah Lampung atau Kalimantan. Tapi biasanya call for participation di KUPI itu sangat terbuka di berbagai media. Nanti ada ininya ya, kayak semacam Google Form-nya gitu ya, nanti bisa apa namanya mengisi. Dan setahu saya itu inklusif ya. Dia merangkul seperti halnya yang saya argumenkan. eh, Meskipun tidak bisa menjadi peserta misalnya karena non muslim, maka bisa diposisikan sebagai ini observer ya, itu welcome ya. Observer itu dari any religions, kemudian dari berbagai negara gitu ya. Kemudian yang kedua tentang apa sih rahasia KUPI kok tetap solid. Ini kan KUPI kan tidak mengejar kekuasaan ya. Kemudian dia suara feminis yang apa namanya ingin mencapai keadilan, dan di dalam itu kita tahu perjuangan apa namanya di luar itu besar yang kita hadapi, sehingga kemudian karena tantangannya besar, maka mungkin itu juga yang menjadikan kita solid. Dan eh, dan kita bukan profit oriented gitu, sehingga kemudian tidak ada istilahnya saling nyalip untuk saling berebut gitu ya. Tapi menurut saya alasan utama adalah karena tantangan kita, terutama budaya patriarki ya, yang kita hadapi, sehingga kemudian kita memang harus solid di dalam. Kemudian tentang LGBT ya, eh, disebutkannya di sini JLGBTQ ya, tentang minoritas gender. Jadi seperti yang saya dalam argumen PowerPoint saya malam ini, bahwa KUPI merupakan gerakan feminis Muslim yang inklusif ya. Inklusif itu bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan saja, tapi juga untuk yang minoritas gender. Dan mereka hadir di KUPI 2 itu, banyak yang hadir dari minoritas gender itu gitu. Dan tentang bagaimana sih tafsiran Islam terhadap kelompok minoritas ini eh, tantangan, maksudnya pertanyaan yang menurut saya bukan mudah untuk dijawab gitu ya. Saya sendiri baru menekuni tentang ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Saya harus lebih banyak belajar lagi. Tapi yang saya tahu misalnya ada ayat Al-Quran yang surat ini Ar-Rum ya, ayat 21 yang seringkali dibacakan ataupun tertulis di undang-undang pernikahan itu kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ya gitu. Jadi dari ayat-ayat Tuhan itu adalah menciptakan kamu dari jenismu sendiri gitu ya, pasangan, supaya kamu itu merasa tenang dengannya gitu. Nah, ini kelompok gender minority ini melihat bahwa min anfusikum itu tafsirnya adalah min jinsikum ya, dari jenismu sendiri. Sehingga kemudian dari tafsiran itu mereka merasa ada ruang bahwa sebagai mereka bisa diterima gitu ya di dalam wacana Islam seperti itu, walaupun banyak ya yang menentang. Saya pikir eh, penolakan itu karena ketidaktahuan ya. Semakin kita tahu gitu ya, kemudian mengenal dekat dengan mereka, maka semakin bisa kita berempati ya terhadap perbedaan tentang apa seksual minority ini gitu ya. Eh,
Tapi memang kita juga harus banyak memberikan edukasi ya kepada banyak orang tentang seksual minority ini, karena kita sama-sama manusia dan mereka itu adalah ciptaan Allah, dan kita yakin kalau Allah itu maha adil, tidak mungkin mengeksklud ataupun mendiskriminasi orang karena sexual orientation ya, ataupun gendernya berbeda dengan majority ya. Kemudian tentang ini kerjasama antara sekuler dan Muslim feminis. Nah, itu kan kalau saya di artikel saya sebelumnya saya merujuk kepada Azakaram ya. Azakaram itu mengkategorisasi feminisme kepada tiga, yaitu sekular feminism, Muslim feminism, and Islamist feminism, bukan Islam feminis ya. Jadi kalau sekuler itu kan mereka yang berjuang untuk kesetaraan dan keadilan gender dengan menggunakan ini apa namanya seperti konstitusi ya, kemudian hukum-hukum internasional seperti CEDAW. Sementara kalau feminis Muslim itu menggunakan Al-Quran gitu ya. Kalau Islamis itu beda lagi karena mereka tuh sebetulnya tidak terlalu mau juga dilabeli sebagai feminis. Jadi mereka justru bisa dikategorikan sebagai orang yang anti feminis. Nah, kalau antara sekuler dan Muslim feminis itu mereka bekerja sama dengan baik. Seperti halnya misalnya Komnas Perempuan ya, ataupun ada upaya misalnya dari Fahmina Institute memberikan gender training, merangkul seperti misalnya Profesor Saparina Sadeli, Kamala Chandra Kirana, yang mereka itu bisa dikategorikan sebagai sekular feminis ke dalam kubu Muslim feminis. Kerjasama mereka begitu baik, dan ini juga terlihat di Kartini Conference, di mana di Kartini Conference ini mengakomodir sekular and Muslim feminism di dalam topik-topik ini ya, Kartini Conference. Saya tidak akan Ya, mengomentari semua, saya memberikan ruangan ruang kepada orang lain, ya. tapi menurut saya yang satu lagi tentang advokasi ini ya, advokasi feminis kepada pemerintah. Saya kira kayak misalnya Komnas Perempuan ataupun jaringan masyarakat sipil, kebetulan saya ada di jaringan masyarakat sipil untuk kebijakan yang adil gender. Mereka ini apa namanya sangat dekat mendekati misalnya Menteri KPPA ya, Ibu siapa Prayoga itu ya, Bu Bintang Prayoga ini, untuk kemudian memberikan feeding bagaimana sih apa namanya implementasi misalnya undang-undang TPKS itu untuk diimplementasikan dalam PP. Jadi mereka mendraft sendiri itunya apa namanya PP-nya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Prof Nina ya. Mohon maaf ya karena memang harus berbagi dengan yang lain. Masih ada pertanyaan juga terkait dengan poligami ya. Bagaimana pendapat Kupi terkait dengan poligami? Tapi juga ada Bu Ida nih. Bu Ida ada pertanyaan bagaimana sih cara kerjasama dengan pemerintah ya supaya efektif tadi yang sudah dijelaskan gitu. Silakan mungkin untuk Bu Ida dulu bisa direspon, lalu nanti mohon Mbak Nadia sama Mbak Iklila untuk merespon jawaban-jawaban yang terkait pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kopi. Silakan Bu Ida. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab cepat saja. Pertama, kita membuka audiensi dengan pemerintah tentu dengan kita membaca dulu, memahami dulu isu-isu apa yang menjadi perhatian dari kementerian tertentu gitu. Jadi kita tahu bahwa yang kita bawa itu sesuai dengan apa yang menjadi concern dan kebijakan serta program yang sedang digalakan oleh kementerian tertentu gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, kita menawarkan satu solusi yang baru yang kira-kira bisa membantu pemerintah dalam mengatasi problem yang sedang dihadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penting bagi kita membaca visi misi program dari kementerian sampai ke tingkat yang spesifik. Misalnya kalau di kementerian misalnya dirjen apa, nah itu jadi penting. Karena kalau kita salah gitu ya, salah mencari sasarannya gitu, maka sudah pasti dari awal kita tertolak. Saya kira itu saja. Yang lain itu tentu kita membawa rekam jejak yang sudah kita lakukan. Orang akan senang membantu kalau tahu rekam jejak yang sudah kita lakukan.
Jadi Oke. bahkan bukan hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan seperti misalnya di kasus Bontang. Bontang itu sudah menjadi masjid ramah anak yang paling awal, itu pilot project PPDMI yang paling awal dari PPMAK. Selama 2-3 tahun sudah menunjukkan karya dan bukti nyata gitu. Mereka sudah mampu membuat tidak hanya ruang-ruang yang partisipatif bagi anak, tetapi juga mampu menghasilkan anak-anak yang sangat baik, produktif, dan lain-lain. Sehingga kemudian beberapa perusahaan sudah dengan sukarela memberikan CSR-nya kepada mereka, karena mereka percaya itu pasti dikelola dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih, Mbak Alif. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Masih ada 2 pertanyaan yang terkait dengan kasus dan juga tentang poligami. Silahkan bisa berbagi antara Mbak Iklila dan Bu Nadia. Silakan. Ya, suaraku kedengeran nggak Mbak Alim? Terdengar dengan baik, Mbak. Silakan. Oke, baik. Mungkin aku cepat aja ya. Pertama itu mungkin menambahkan dari yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi itu. Kenapa sih kopi solid? Menurut saya ini ada konteks di mana misalnya dalam gerakan feminis itu sisterhood itu sangat kuat apa internalisasi di antara kalangan perempuan. Dia Mbak Iklila putus-putus, Mbak. Allah. Mbak Iklila putus-putus. Tadi kita belum bisa mendengarkan. Ya, ya Oke, baik. Sekarang silakan. udah lebih baik kah? Iya, Ya, iya, iya. poin Sudah kuncinya sudah adalah yang baik pertama lagi. adalah kenapa kopi solid. Ya, kenapa kopi solid adalah karena ada sisterhood di dalam gerakan feminis gitu. Rasa tertindas bersama, rasa Pak menunggu ya atas fatwa-fatwa alternatif yang bisa menjawab kebutuhan dasar termasuk pertanyaan Kak Wiji tadi itu. Kalau sakit kok dicerai itu orang akan menunggu tuh begitu KUPI mengeluarkan fatwa yang berpihak terhadap isu perempuan, maka keinginan untuk terus menjadi bagian dari gerakan KUPI itu langsung hidup. Lalu kemudian yang kedua, kenapa dengan aktivis sekuler itu bisa ketemu gitu? Tadi Mbak Nina udah sampaikan, tetapi hal lain yang ingin saya tambahkan adalah soal karena KUPI dan teman-teman aktivis sekuler itu menemukan irisan isu yang saling membutuhkan. Sehingga di satu sisi KUPI melibatkan teman-teman aktivis sekuler sebagai kekuatan analisis feminisnya gitu ya. Sementara teman-teman aktivis sekuler juga membutuhkan kekuatan narasi keagamaan dalam melawan konstruksi gender di Indonesia yang sangat agamis dan patriarkis gitu ya, gitu seperti itu. Jadi 2 hal itu yang menurut saya menjadi kekuatan kenapa KUPI solid meskipun nggak ada duitnya, meskipun nggak ada dananya. Seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Alim. Aku biar Mbak Zunli juga ada bagian yang bisa direspon. Terima Ya, kasih. walaupun tidak ada duitnya di akhirat, insya Allah ada banyak pahala di surga nanti ya, gitu. Mbak Nadia, Oh iya silakan pasti. satu lagi tentang poligami, tentang Oke. gimana fatwa KUPI nih tentang poligami nih. Silakan Mbak Nadia. Eh, Kalau terkait dengan poligami, saya kira kalau fatwa yang secara eksplisit dikeluarkan KUPI di musyawarah keagamaan itu belum ada ya. Tetapi saya melihat begini, KUPI terkait dengan metodologi bagaimana menafsirkan teks gitu. Selama ini KUPI selalu penggunaan hermeneutik yang selama ini menjadi wacana metodologi di dalam secara akademik itu ya, dan tidak pernah teraplikasi, itu betul-betul diaplikasikan oleh KUPI. Artinya lembaga-lembaga keagamaan yang lain, ormas yang lain itu belum mengaplikasikan itu. Mereka hanya pada sebatas eh, apa namanya memaknai, memahami itu hanya pada tataran teks gitu, tidak sampai pada mungkin sampai kontekstualisasi, tetapi tidak ada dialektika yang baik antara teks, konteks, dan audiens gitu. Dan itu yang ditunjukkan oleh KUPI. Kenapa kemudian fatwa atau pandangan keagamaan KUPI itu menjadi berbeda gitu ya dengan pandangan keagamaan misalnya MUI atau tadi JP3M yang itu juga di dalamnya para perempuan
perempuan ulama seperti itu. Nah, terkait dengan poligami, menurut saya ya, pandangan secara umum selama ini poligami itu dijustifikasi, ditoleransi di dalam Quran gitu sampai 4 istri gitu. Nah, sebenarnya kalau saya merujuk ke Rahman ya, bagaimana ideal moral di dalam Al-Quran, sebenarnya praktek ini tidak sesuai dengan harkat perempuan yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Pernyataan Quran yang kemudian membolehkan poligami itu seharusnya dipahami di dalam nuansa etis secara komprehensif, melihat Quran di dalam secara komprehensif gitu. Dan ayat-ayat poligami ini terkait dengan misalnya ayat-ayat yang lain tentang apa mengutuk para wali dari anak-anak yatim dan perempuan, ya, karena anak-anak yatim ini banyak karena peperangan yang terjadi pada masa itu, karena mereka menyelewengkan harta kekayaan mereka, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan anak-anak yatim dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini kalau merujuk kepada Rahman, gitu ya, persoalan ideal moral di dalam hukum perkawinan itu sebenarnya adalah monogami, tetapi karena poligami ini timbul pada konteks apa masyarakat Arab pada masa itu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja gitu, maka pembatasan menjadi 4 itu kemudian dimunculkan karena Quran ini kan dialektika dengan masyarakat Arab begitu, sehingga ideal moral yang diperjuangkan di dalam masyarakat gitu sebenarnya adalah monogami gitu. Hanya kemudian itu proses itu di dalam masyarakat itu tidak dimungkinkan seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Prof. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah kelewat juga 5 menit ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Saya izin Ya, untuk Prof. Alim, saya mau menyampaikan bahwa saya sudah menjawab di chat tentang poligami ini karena kebetulan ya. memang disertasi saya tentang poligami dan eh, KUPI sudah meluncing 3 metodologi. Tadi sudah disebutkan ada ma'ruf, mubadalah, keadilan hakiki. Nah, Mbak Badia Fayumi itu di dalam tesis masternya sudah membahas tentang bahwa definisi ma'ruf adalah bisa diterima oleh akal sehat, tradisi, syariat, tapi dari segi poligami itu tidak bisa diterima misalnya oleh pihak anak atau istri pertama sehingga kemudian walaupun bisa dikatakan syar'i dalam tanda kutip maka dia tidak ma'ruf sehingga kemudian KUPI sehingga kemudian KUPI tidak setuju dengan poligami gitu karena memang di dalamnya itu banyak kekerasan baik secara ekonomi ya, seksual, emosional seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nina yang sudah juga menambahkan dan juga sudah menuliskan ya beberapa jawaban tentang poligami di chat gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin men-wrap up ya 1-2 menit saja. Yang pertama adalah gerakan feminis Muslim ini adalah gerakan yang mencoba untuk bagaimana mengkonter ya fatwa-fatwa atau pemikiran-pemikiran yang patriarkis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan laki-laki, tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang santun atau silent revolution, dan mencoba untuk merangkul semua pihak. Yang dirangkul bukan hanya pihak laki-laki yang memang punya ideologis kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga pihak-pihak dari berbagai macam latar belakang ya, termasuk tadi feminis sekuler dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian juga hal yang lain menurut saya adalah apa
tafsir-tafsir yang dihadirkan oleh gerakan feminis ini adalah tafsir-tafsir yang dia itu sebenarnya menggunakan istilah-istilah agama, tapi dengan cara pandang atau tafsir yang berbeda. Karena itu kemudian gerakannya itu mudah diterima juga gitu, karena menggunakan apa ya, kalau bahasa agama itu berdakwahlah sesuai dengan akal mereka gitu ya. Nah, karena yang dihadapi ini adalah para tokoh-tokoh agama gitu ya, maka kemudian kita menggunakan istilah-istilah mereka gitu ya. Kalau dalam istilah apa itu istilah yang sering kita gunakan adalah soft ya, soft approach gitu ya. Apa itu? Brokoli dalam pasta ya. Istilahnya brokoli dalam pasta gitu. Artinya untuk minta minta anak kita supaya makan sayur, maka kita masukkan brokoli itu dalam pasta karena anak-anak itu biasanya suka pasta. Nah, itulah kurang lebihnya juga yang digunakan oleh Upi ini ya, sehingga dia mudah diterima karena menggunakan istilah yang memang ulama-ulama yang kita hadapi dengan istilah-istilah agama itu gitu. Saya meyakini bahwa gerakan Muslim di Indonesia ini akan semakin kuat ya dengan keberadaannya, dan mudah-mudahan juga semakin akan mempengaruhi apa kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya pikir itu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ira untuk menutup ataupun juga ada pengumuman-pengumuman yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Ya, makasih banyak Mbak Alim. Mohon maaf ya atas keterbatasan waktu kita karena ada panel lagi dan saya harus membuka, harus jadi host lagi, host yang baik. Terima kasih untuk Mbak Alim yang udah sharing meskipun sedang dalam perjalanan ya Mbak, lagi sibuk. Makasih. Makasih juga untuk 3 presenter kita, ada Ibu Ida, ada Mbak Iklila, Mbak Ik, Mbak Teh Nina, dan juga Mbak Zuli Nadia. Saya memanggil Bu Ida dengan sebutan Ibu karena beliau ini dosen pada saat saya kuliah di IAIN. Saat itu masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi iya, jadi Ibu Ida ini adalah dosen ya, dosen di Fakultas Usuluddin. Baik, terima kasih untuk semua presenter, keren-keren banget, mencerahkan ya dan inspiratif. Saya hanya ada pengumuman sedikit. Kita masih punya 2 panel lagi, panel 637 dengan tema hukum, kebijakan, dan keadilan gender, status dan upaya penguatan dengan chair kita adalah Mbak Kunti, Sri Dewianti. Yang kedua, kemudian ini hostnya Farid, kalau yang tadi saya, panel 638, maskulinitas dan disabilitas, langkah awal menuju agenda strategis, dan ini diorganisasi oleh Lestok, oleh Farid. Dan kemudian di hari ke-7, ini hari terakhir ya, masih 1 hari lagi dan sudah selesai, tidak terasa sudah seminggu. 30 Juni kita akan memulai dengan special plenary session kedua, kajian gender, seksualitas, dan feminisme di Indonesia, refleksi kritis dan agenda pengembangan. Ini terbuka untuk umum ya. Jadi tidak hanya terbatas pada peserta yang mendaftar saja dan bisa dibagi linknya ke siapapun. Dan kita akan punya 3 narasumber, Ibu Ati atau Siti Kusujiarti PhD, beliau profesor di Warren Wilson College di Sosiologi dan Antropologi di Amerika. Kedua ada Mbak Mia Siskawati PhD, Ketua Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Ini sama Mbak Ik ya, bareng Mbak Ik. Kemudian ada Ibu Profesor Siti Samsiatun PhD. Ini beliau pengganti ya, guru besar kajian Islam dan gender pengganti Mbak Nur Nofiah yang sedang bertugas menjadi petugas haji gitu. Baik, itu saja. Saya mohon maaf ya sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangan bila ada kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaan panel ini dan juga dalam pelaksanaan KCIF secara keseluruhan sampai minggu nanti. Masih ada waktu 1 hari lagi ya untuk ikut bersama-sama memeriahkan, menyemarakkan, dan ikut berdialog dalam Kartini Conference on Indonesian Feminism. Terima kasih Mbak Alim, Mbak Ik, Mbak Zunli, dan Ibu Rosida, Ibu Ida Rosida, dan Teh Nina ya. Makasih ya. Sampai ketemu lagi di panel berikutnya. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Dadah, saya tutup ya. Ini dipoto Ira. Oh iya Teh, lupa. Oke, biasanya saya ingat. Oke, saya foto dulu, lupa. Makasih Teh udah ngingetin. Oke, foto buka dulu. Oke, Mbak Nova udah buka. Oke, boleh dibuka kamera atau videonya biar kita foto? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ke layar 2. Sebentar ya, jangan ada chat dulu biar nggak ketutup wajahnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Salam feminis. Salam Salam Thank you feminis. everyone. Thanks Unsuk.
Thank you. Kita Thank pindah you. Mbak Maria ya di sini ya.